Sahabat yang terkasih, di video sebelumnya, di hari Rabu kemarin, saya mengatakan jauh bukan hanya sekedar jarak, tetapi jauh juga bisa berbicara tentang relasi. Pada hari ini kita sama-sama mau belajar dari sikap dan contoh hidup Rasul Paulus serta Yesus Kristus. Pertama-tama kita mau melihat dari ayat Filipi 1 sampai 3 yang berbunyi, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita." Lalu ayat yang kedua, Efesus 4 ayat 1. "Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu." Sahabat yang terkasih, ketika menyebarkan Injil, Rasul Paulus mendapatkan suka dan duka di dalam perjalanannya. Bahkan Paulus pun sampai harus dipenjara. Namun ketika sudah dipenjara sekalipun dan berjauhan dengan jemaat yang ia layani, ia selalu mau mengingat mereka. Tak pernah sekalipun luput dari pemikiran Paulus. Ia selalu mengingat rekan-rekan sepelayanannya seperti Timotius. Ia mengingat jemaat-jemaat yang telah ia kunjungi, jemaat-jemaat yang begitu banyak pergumulan. Ia selalu peduli pada setiap persoalan yang dihadapi oleh rekan sepelayanan maupun jemaat-jemaat Tuhan. Baik yang sudah ia kunjungi maupun yang belum dikunjungi oleh Rasul Paulus. Meskipun ia terpisah oleh jarak dan keadaan tertentu, sahabat, bagi Paulus, jarak dan keadaan bukanlah sebuah penghalang untuk terus peduli dan memberi diri bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ia kasihi. Ia terus mengingat rekan sekerjanya dan jemaat Tuhan melalui mengirimkan mereka surat serta berdoa bagi mereka. Rasul Paulus menaikkan doa bagi jemaat-jemaat yang ia kasihi. Dalam doanya, Rasul Paulus berdoa akan segala hal yang baik dan pergumulan para jemaat, agar senantiasa selalu hidup dalam penyertaan Tuhan. Lalu selain berdoa, Paulus juga memberikan petuah atau nasihat yang membangun guna mengarahkan jemaatnya agar mereka hidup dalam kebenaran Tuhan. Sahabat yang terkasih, selain belajar dari Rasul Paulus, kita juga mau belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupannya, Tuhan Yesus selalu dan tidak pernah melupakan mereka yang hidupnya jauh dari Tuhan. Bahkan ia mengenal setiap dari kita. Ia mengenal pribadi lepas pribadi. Mungkin saat ini kita merasa jauh dari Tuhan. Namun percayalah sahabat, ketika kita mau datang kepada Tuhan, tangannya akan selalu terbuka bagi kita. Ia akan menghampiri dan memeluk kita yang merasa jauh dari Dia. Sahabat yang terkasih, dengan belajar dari kisah hidup Rasul Paulus dan memaknai kasih Kristus, mari bersama-sama kita terus mengingat orang-orang yang berjauhan dengan kita. Baik berjauhan secara jarak maupun relasi. Dengan yang pertama menaikkan doa kepada Tuhan. Bagi orang-orang yang jauh dari kita pada saat ini. Agar mereka senantiasa hidup dalam cinta, kasih dan penyertaan tangan Tuhan. Lalu yang kedua, memberikan nasihat-nasihat yang membangun dan menguatkan. Mungkin bagi anak-anak kita, bagi orang tua kita, dan lain-lain. Dan perlu diingat sahabat, nasihat yang baik itu berawal dari kemauan diri kita untuk mendengarkan setiap keluh kesah anak, orang tua, dan lain-lain. Dan nasihat yang baik bukan menghakimi. Sahabat,
saat ini teknologi sudah berkembang dengan pesat. Berbeda dengan zaman lampau yang sulit untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh. Pada saat ini saya mau mengajak kita semua untuk melakukan sebuah challenge. Challenge pada tema mengingat yang jauh adalah melakukan telepon, video call, Zoom atau texting, WA dan lain sebagainya dengan orang-orang yang saat ini hidup berjauhan dengan kita. Baik itu jauh secara jarak maupun jauh secara relasi. Kita mau mendengarkan segala pergumulan mereka, memberikan nasihat yang baik, serta jika ada, sampaikan permintaan maaf atas segala kesalahan yang pernah kita buat. Tuhan Yesus memberkati. Halo Ma, apa kabar? Ikuti terus seri Renungan Sapaan Sahabat Bulan Keluarga di channel YouTube Sahabat GKI Kayu Putih. Tuhan Yesus memberkati.